Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda, kita mulai dengan materi berikutnya yaitu mengenai persen massa. Ya. Jadi persen massa itu menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Bisa kita lihat rumus, persennya sama dengan gram zat terlarut, jelas-jelas ya, gram zat terlarut dibagi gram larutan dikali dengan 100%. Contoh soal, perhatikan. Sebanyak 10 gram NaOH dilarutkan dalam 40 gram air. Berarti di sini nanti NaOH adalah zat terlarut, dilarutkan dalam 40 gram air. Berarti air ini nanti adalah pelarut. Sehingga diperoleh larutan dengan massa jenis 1,5 gram per mili. mRNaOH di sini adalah 40. Sekarang kita coba kerjakan. Kita buat dulu yang diketahui. Ya. Gram terlarut sama dengan 10 gram. Gram terlarutnya 10 gram. Kemudian gram pelarut sama dengan 40 gram. Kemudian persen sesuai rumus, gram terlarut per gram larutan dikali dengan 100%. Nah, berapa gram terlarut tadi? Yaitu 10 gram. Kita masukkan di sini 10 gram. Gram larutan tentu adalah gram terlarut ditambah dengan gram pelarut. Berarti jumlahnya adalah 50 gram dikali dengan 100%. Kita coret ini coret titik 2, berarti nanti jumlahnya menjadi 10 kali 2, berarti di sini adalah 20%. Selesai. Kemudian lanjut dengan materi berikutnya, yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu menyatakan perbandingan mol suatu zat terhadap mol total dalam larutan. Ya. Atau menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Kan kalau dalam larutan itu ada dua komponen ya, ada mol terlarut, ada mol pelarut. Jadi salah satunya kita bandingkan dengan mol larutan. Bisa juga kembali keterangan ibu awal, perbandingan mol suatu zat terhadap mol total dalam larutan. Fraksi mol terbagi dua. Yang pertama XP. XP itu adalah fraksi mol pelarut. Bisa nanti kita cari dengan rumus XP sama dengan NP dibagi NT tambah NP. NP berarti itu kan salah satu bagian mol dari larutan. Mol pelarut dibanding dengan mol total. Mol totalnya yang mana? Yaitu mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, kemudian ada fraksi mol terlarut. Berarti nanti di sini adalah XT sama dengan NT dibagi NT ditambah dengan NP. NP ini nanti adalah mol pelarut. Kalau NT tadi adalah mol terlarut. XP ditambah dengan XT jumlahnya nanti adalah 1. Kita lihat contoh soal. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Mr urea jumlahnya adalah 60. Dari soal kita lihat dulu, ada di sini urea 20%. Arti dari urea 20% adalah urea 20% artinya ada 20 gram urea. Kemudian ada 80 gram pelarut. Pelarutnya itu nanti adalah air. Sama dengan air. Itu arti dari urea 20%. Ya. 20
20 gram urea, kemudian 80 gram pelarut. Karena arti dari persen massa itu adalah gram terlarut per 100 gram larutan dikali 100%. Kalau ureanya 20 gram, tentu untuk pelarutnya nanti ada 80 karena jumlah keduanya harus 100. Itu ya. Kemudian ditanya di sini hitung fraksi mol urea. Jadi XT yang ditanya. Sini XT yang ditanya. Berarti rumus kita XT sama dengan NT per NT ditambah dengan NP. Ini rumus yang kita gunakan. Ya, kita cari dulu NT-nya. NT sama dengan mol terlarut. Mol terlarut itu NT. Berarti mol sama dengan gram per mr. Siapa zat terlarut kita tadi? Urea. 20 per 60 sama dengan 1/3. Berarti jumlahnya 0,33 mol. Dapat mol dari zat terlarut. Kemudian NP lagi. Berarti di sini adalah mol pelarut. Mol pelarut. Berarti sama dengan tadi rumusnya, gram per mr. Berapa gram dari pelarut? Ini tadi nampak 80 gram. Kita masukkan ke sini. 80 gram per mr dari air. Itu 18 jumlahnya. Nah, 4,44. Segitu hasilnya. Jadi, kenapa mr air itu 18? Kan air itu kan H2O. Nah, ARH kan sama dengan 1. ARO sama dengan 16. Jadi 2 kali 1 ditambah dengan 16. Jumlahnya nanti adalah 18 di sini. Dan kita masukkan ke rumus. Berapa dapat NT tadi? 0,33. Masukkan 0,33 per 0,33 ditambah 4,44. Berarti 0,33 dibagi dengan 4,77. Ini nanti kalau angkanya tidak bagus, Anda boleh gunakan kalkulator. Ini kalau Ibu salah ini 0,069. Nah, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.